Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Tigubang Semarang, Prodi Teknik Informatika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jericho Azaria. Nama saya Adin Setiawan. Saya Nadia Putri. Dan saya Kristal Tiana. Kami akan membuat video tutorial dalam rangka pemenuhan tugas implementasi basis data. Ya, nggak usah lama-lama ya. Langsung kita ke video tutorialnya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat project praktikum UAS. Jadi yang akan kita buat adalah sistem penjualan obat. Nah, nanti step by stepnya akan kita jelaskan di sini, mulai dari komen satu persatu, dari import database, kemudian insert data, delete, update, dan edit. Kemudian juga kita akan menggunakan comparison, order by, group by, dan where. Oke, seperti apa? Kita langsung saja mulai. Nah, pertama-tama kita start dulu SQL atau SAM-nya. Kalau kalian pakai SAM, tinggal buka SAM-nya, kemudian klik Start. Oke, jika sudah, bukalah di localhost. Kita membuat database apotek. Ini sudah ada, saya sudah buat apotek, jadi saya hapus dulu. Biar kita mulai dari awal. Oke, nah sudah saya hapus. Kemudian kita import database. Kita import database, ada di deskripsi, bisa kalian otak-atik sendiri nanti. Nah, kita import database ini yang telah kita buat, kemudian kita go. Oke, masuk semuanya. Nah, di sini ada beberapa tabel, ada 4 tabel, yaitu karyawan, konsumen, obat, dan transaksi. Jadi isinya field dari beberapa tabel itu apa aja. Kita buka yang karyawan adalah NIP, nama karyawan, alamat, bagian, nomor telepon. Ini sudah ada datanya semua. Kemudian konsumen, obat, bisa kalian buka sendiri, bisa kalian ubah-ubah juga. Jadi silahkan di download di deskripsi. Kemudian setelah kita membuat database, nah kita import sudah, kemudian open CMD atau terminal. Kalau kalian memakai Windows, buka CMD. Kalau kalian pakai Linux atau MacBook, kalian bisa buka terminal. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke SQL-nya, yaitu masuk ke MySQL dengan password root yaitu kosong dan username-nya adalah root. Masuk. Nah, setelah kalian bisa melihat kayak gini, berarti kalian sudah masuk. Kemudian untuk melihat database-nya, kita perlu mengetikkan show database. Jangan lupa titik koma ya. Nah, ini adalah database yang kita buat di sini, di localhost ini. Nah, kalian juga bisa kok membuatnya dari sini, tapi lebih mudahnya kita buat di sini. Oke, next step adalah kita menggunakan tabel apotek ini dengan yang ini, karena kita tadi buatnya yang apotek pakai E. Oke, kita gunakan yaitu dengan use apotek. Oke, nah database change artinya berhasil. Kemudian kita tampilkan show tables. Nah, ini ada 4 tabel dalam transaksi dalam database tersebut. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah delete, update, dan edit. Oke, kali ini kita akan coba tentang insert dulu deh. Nah, kita akan coba yang mana ya, yang
Oke, yang ini aja, yang lebih sedikit biar kita lebih cepat dalam waktunya. Oke, kita akan memasukkan data ke dalam tabel transaksi. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita masukkan komennya, yaitu insert data, insert into obat, ya, tabel yang akan kita tuju adalah transaksi, kemudian value, satu, kemudian tanggalnya yaitu memakai format tahun, bulan, dan tanggal 2019, kemudian 01 nah, jangan lupa e-com. Oke, insert into ini tidak pakai baru, insert into apotek, into transaksi, value. Oke, kita coba. Oke, query oke, data masuk. Oke, kita lihat coba di sini ya. ID-nya tadi 131. Kita lihat transaksi. View-nya lebih lagi. Nah, ini masuk. Bulan 1 tanggal 2. Oke. Kemudian kita akan coba delete. Jangan delete dulu deh, kita coba update dulu. Nah, update itu sebenarnya sama edit ya, jadi kita hapus editnya, delete, update. Kita naikkan. Oke, kita update tanggalnya. Oke, berarti set update transaksi, set nip filenya apa tadi, filenya ID transaksi. Sebenarnya ID transaksi tidak bisa diedit ya, cuma ini buat sampel aja. ID transaksi dengan 201. Error karena dia primary. Oke, jadi yang kita sudah benar ini, berarti yang kita buka adalah tanggalnya, tanggal transaksi. Oke, 2020 bulan 21 tanggal 23. Oke, jadi karena kenapa tidak bisa diedit di ID transaksinya, karena dia adalah primary key. Nah, sedangkan tanggal itu dia bisa diedit karena dia emang value biasa yang bertipe date. Kita lihat. Nah, kenapa merubah semuanya? Ini karena kita dikasih yang namanya where atau klausa. Nah, kita akan bahas sekalian deh klausa itu apa. Where. Jadi kita update transaksi dengan tanggal ini. Jadi semua yang ada di tabel transaksi itu akan diupdate karena tidak ada pengecualian. Nah, kita kasih pengecualian nih. Contohnya where ID sama dengan 131 atau 1 deh, 1 ya. Jadi kita akan rubah ini jadi tanggalnya 2030. Oke, kita ini bukan ID transaksi. Oke, enter.
Oke, kita coba lihat, dia 2030 karena kita sudah memberi dia pengecualian, yaitu dengan klausa where ini. Oke, kita sudah bahas tentang insert, update, delete, dan where juga kita naikkan ya. Jadi where gunanya buat pengecualian atau untuk pemilihan yang akan kita gunakan lainnya. Oke, kemudian kita akan delete. Nah, setelah kita buat nih, coba kita delete. Di delete from transaksi where ID transaksi sama dengan 1. Oke. Jadi kita akan mendelete dari tabel transaksi yang dimana ID transaksinya adalah 1 dan ini. Oke, kita akan coba enter. Oke, kita lihat query oke, berarti berhasil. Nah, ID 1 telah kosong, dia telah terhapus. Oke, jadi itu adalah delete comment. Kemudian kita akan where klausa sudah, kemudian kita akan main comparison. Jadi comparison ada beberapa, yaitu ada yang plus, lebih besar atau lebih kecil dari, atau minus. Nah, kita gunakan salah satu saja ya. Contohnya nih, kita gunakan di delete. Kita bisa gunakan juga kok di update juga bisa. Nah, kita coba gunakan delete. Jadi delete from transaksi where ID transaksi 1 sama dengan 1, or nah ini ID transaksi lebih kecil daripada 2. Nah, ini adalah comparison, perbandingan. Jadi jangan 2 ya, coba 5. Jadi ketika kita coba hapus yang ini aja. Nah, jadi delete from transaksi where ID transaksi lebih kecil daripada 0. Semua ID transaksi yang di bawah 0 ini, yang di bawah 5, yang di bawah 5 akan terhapus karena kita memakai perbandingan ini, comparison. Coba ya, kita putar. Oke, query oke. 3 row factor 3 tereksekusi. Nah, dia di bawah 5. Jadi 432 di bawah 5. Jadi dia akan terhapus. Nah, itu contoh dari perbandingan, comparison. Kemudian coba lagi ya, karena nggak hanya itu, kita lebih besar dari, lebih besar sama dengan 50. Kira-kira ada nggak ya? Oh, ada 1. Mungkin yang kita buat tadi di pertama itu, yang ID transaksi 201. Coba kita lihat. Kemudian kita lihat. Nah, paling tinggi dia 26, tidak ada 201. Oke, jadi itu ya untuk update dan delete dan insert. Oke, comparison juga sama. Kemudian kita sekarang masuk ke order by dan group by. Oke, kita masuk ke order by dan group by. Group by adalah kita akan mengorder dari beberapa data dari SQL. Kita contohkan, select bintang from obat. Oke, ketika kita select bintang from obat, dia akan muncul semuanya karena kita selectnya bintang. Nah, kapan kita mau bisa menggunakan
order by. Nah, order by sendiri digunakan untuk mengorder dari field tertentu. Contohnya nih, kita akan mengorder dari field yang stok obat, order by stok obat, dimana kita akan menampilkan stok obat yang obatnya paling terbanyak nih. Stok obat saya bintang from obat, order by, sini kasih order by stok obat, ketik lagi order by stok obat. Kita coba dari stok obat yang terbesar, yaitu kita pakai descending filter. Nah, kenapa dia tidak bisa dari terbesar? Kita coba yang ascending. Kita coba yang kode obat. Ascending, ini yang descending. Kode obat descending. Nah, kenapa kita kalau mencoba yang stok obat dia tidak bisa menambah atau tidak bisa urut dari terbesar ke kecil? Karena stok obat ini tipe datanya adalah varchar, bukan integer. Kalau kita memakai integer itu pasti bisa untuk angka. Nah, coba lagi kita menggunakan yang kegunaan obat dari descending ya. Coba, nah dari U, ini pertama huruf bawaan U dan M. Kalau kita urutkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Jadi dari U dulu descending ke M. Kalau kita ascending pasti dari M dulu baru U. Kita ascending. Nah, dari M dulu ke U. Itu ya. Untuk 6 angka kita tidak bisa menggunakan varchar sebagai order by karena emang tipenya nggak bisa. Dia harus dengan integer. Nah, itu untuk order by. Ada banyak lagi kegunaan order by dan kalian bisa observasi sendiri nih. Kira-kira penggunaan order by bisa buat apa aja ya gitu. Next ke group by. Oke. Nah, contoh nih satu lagi. Kita akan lihat pakai tabel lain ya. Jadi kita coba pakai tabel lain. Coba kita pakai karyawan. Bintang nomor karyawan. Nah, kita lihat kira-kira ada nggak yang bisa kita gunakan di sini untuk group by. Oke, coba kita gunakan yang bagian ini karyawan where group by bagian. Oke. Nah, ada admin, apoteker, dan kasir. Nih, jadi group by itu adalah mengelompokkan dari beberapa data yang ada. Contoh di sini ada admin, apoteker, kasir. Jadi nggak semuanya ditaruh di order, hanya sebagian saja karena kita perintahnya simple. Jadi yang diambil adalah data yang paling teratas. Nah, ini yang paling teratas adalah Bagas sebagai admin, kemudian Anandia sebagai apoteker, Anandia, kemudian kasirnya Citra Kumala. Nah, data yang paling teratas akan diambil lebih dulu oleh group by. Nah, jadi gitu. Gunaan group by adalah mengelompokkan, namanya group ya, dia mengelompokkan data yang sudah ada
diolah kembali menjadi data yang lebih efektif. Nah, kegunaannya sebenarnya banyak sekali, jadi ini sebagai contoh saja. Oke, bisa kalian kembangkan masing-masing. Oke, next ke if argument dan join. Nah, kita akan coba yang if argument. Jadi sebenarnya if itu kan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kan jika. Nah, perbedaannya apa sih dengan where? Nah, kita akan coba simak di sini. Kita akan coba mengambil field tertentu, contoh select bintang select nama karyawan dan nomor telepon. Kita akan mengambil nama karyawan dan nomor telepon, teleponnya dia. Nah, jika nah ini kita coba pemakaian di nama karyawannya. Jadi contoh jika nama karyawan lebih besar daripada 10, nah ini, maka nama terlalu panjang. Atau jika dia namanya di bawah 10, nama terlalu pendek. Nah, dari mana kita ambilnya? Dari from karyawan. Oke, saya akan jelaskan dulu. Berarti select nama karyawan, nomor telepon. Jadi kita akan mengambil nama karyawan dan nomor teleponnya dia. Nah, sini ada keterangan lagi nih, satu bahwasanya if jika dia nama karyawannya di atas 10, maka akan dikasih notifikasi nama terlalu panjang. Jika tulisannya atau namanya itu di atas 10, maka terlalu panjang. Nah, atau jika namanya di bawah 10, maka terlalu pendek. Dari tabel karyawan. Oke, kita set. Nah, nama terlalu pendek semua karena ini namanya di bawah 10. Coba kalau kita di atas 8. Oke. Nah, teman-teman terlalu pendek. Kemudian kita join, masuk ke join. Nah, join di sini adalah menggabungkan dari tabel. Contoh nih, tabel yang akan kita gabungkan adalah tabel dari transaksi dan obat. Kita akan coba transaksi dan obat di inner join. Nah, jadi dari tabel transaksi kita akan joinkan dengan tabel obat. Seperti apa hasilnya? Nah, kita coba lihat fieldnya. Ini adalah tabel transaksi, ID transaksi dan tanggal. Kemudian ini adalah kode obatnya. Nah, ini adalah kode obatnya. Jadi inner join itu menggabungkan adalah dalam beberapa tabel gitu. Ada beberapa join sebenarnya yang akan kita bahas, cuma lebih ke inner join karena sering dipakai. Dan ada juga right join, left join, outer join, outer left join, dan macam-macamnya lagi. Nah, itu bisa teman-teman kembangin lagi, cari lagi sebutuhnya teman-teman. Jika kalian butuhnya buat apa, yang harusnya pakai yang left join atau right join, gitu aja sih. Kalau inner join itu kan kita menggabungkan semuanya, itu umumnya kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa belajar terus. Oke, semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.